Jepang memiliki ambisi yang sangat besar untuk menguasai Asia Timur Raya dan Tenggara karena Jepang sangat bergantung kepada bahan pangan dan sumber daya alam yang berasal dari luar negeri. Dengan menguasai Asia Timur dan Tenggara, Jepang berharap mendapat cadangan pangan dan bahan-bahan mentah bagi keperluan industri alat-alat perang, termasuk minyak bumi. Rencana pertama yang harus dilakukan adalah menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Sehingga pada tanggal 8 Desember tahun 1941 serangan ke pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor pun dilakukan. Karena Amerika dianggap sebagai penghalang tujuannya, mereka beranggapan jika kekuatan militer Amerika dapat dilumpuhkan maka jalan untuk menguasai Asia Timur dan Tenggara dapat berjalan dengan mudah. Meskipun wilayah Asia Timur dan Tenggara masih menjadi daerah pendudukan bangsa Eropa, dengan angkatan bersenjata yang kuat dan besar yang dimilikinya, Jepang percaya diri mampu mengalahkan dominasi mereka dan merebut negara-negara Asia yang menjadi incarannya. Kemenangan di pertempuran Pearl Harbor pun membuat Jepang semakin percaya diri mampu menguasai Asia Timur Raya dan Tenggara termasuk Indonesia. Di Indonesia, Jepang mendaratkan pasukan pertamanya di Tarakan, Kalimantan Utara pada tanggal 11 Januari tahun 1942. Melalui wilayah Tarakan, Jepang mulai menginvasi kota-kota di sekitarnya dan kemudian berencana merebut Pulau Jawa secepatnya sehingga seluruh Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi serangan Jepang, negara-negara sekutu membentuk suatu komando militer gabungan yang disebut APDACOM atau American, British, Dutch, and Australia Command. APDACOM adalah kekuatan koalisi sekutu yang mencoba mempertahankan sisa-sisa wilayah kekuasaannya dari invasi pasukan Jepang. Untuk memperkuat kemampuan militernya, APDACOM menggabungkan militernya masing-masing menjadi sebuah pasukan gabungan yang dipusatkan di Surabaya. Pada tanggal 27 Februari tahun 1942, intelijen sekutu menginformasikan bahwa armada Jepang sedang bergerak dari Selat Makassar menuju pantai utara Jawa. Laksamana Karil Dorman segera memerintahkan pasukannya di Surabaya untuk mencegah armada pasukan Jepang mendarat di Pulau Jawa. Pertempuran pun tak dapat dihindari. Pasukan sekutu yang tergabung dalam APDACOM terdiri dari Australia, Belanda, Amerika Serikat dan Inggris mengerahkan 2 kapal penjelajah berat, 3 kapal penjelajah ringan dan 9 kapal perusak. Armada perang ini dipimpin sendiri oleh Laksamana Karel Dorman, sedangkan Jepang mengerahkan 2 kapal penjelajah berat, 2 kapal penjelajah ringan, 14 kapal perusak, dan 10 kapal transport. Semua armada perang Jepang ini di bawah komando Laksamana Muda Takeo Takagi. Kapal penjelajah berat Exeter milik sekutu beberapa kali menembakkan meriam dan torpedonya namun tak satu pun berhasil menghantam lawan. Malah sebaliknya kapal Exeter ini yang terkena hantaman peluru 8 inci hingga rusak parah dan terpaksa mundur ke Surabaya dikawal oleh kapal Witte de With. Kemudian Jepang melepaskan beberapa torpedonya. 1 torpedo berhasil menembus lambung kapal kontainer. Hantaman torpedo membuat kapal ini terbelah menjadi 2 dan tenggelam. Di sisi lain, kapal Elektra yang melindungi kapal Exeter bertempur seru melawan kapal Jepang Jinsu dan Asagumo. Tembakan yang dilakukan kapal Elektra milik sekutu menyebabkan kapal Asagumo mengalami kerusakan sehingga terpaksa harus mundur. Akan tetapi kapal Elektra juga mengalami kerusakan parah pada anjungannya hingga terbakar serius dan kehabisan amunisi. Kemudian Kapten Elektra memerintahkan pasukannya untuk meninggalkan kapalnya. 5 kapal perang sekutu yakni Ruiter, Java, Kortener dan HMS Elektra serta HMS Jupiter tenggelam akibat tembakan meriam dan terkena torpedo serta ranjau laut yang diluncurkan oleh kapal-kapal perang Jepang. Hanya kapal penjelajah Perth dan Houston yang tersisa dengan bahan bakar dan amunisi yang tipis. Dalam pertempuran ini menewaskan 2.300 orang pelaut, kebanyakan merupakan prajurit sekutu termasuk Jenderal Karil Dorman dan sebagian besar pasukannya tenggelam bersama kapal De Ruyter. Hanya 111 orang yang dapat diselamatkan. Gugurnya Laksamana Dorman membuat moral sekutu semakin menurun sehingga pertempuran Laut Jawa pun berakhir dengan kekalahan pihak sekutu. Atas perintah terakhir Laksamana Dorman sebelum meninggal, kapal Perth dan Houston yang selamat berbalik ke selatan menuju pesisir Jawa.
kemudian mengarah ke barat dan ke utara mencoba menghindari kapal pengawal dan armada penyerbu Jepang. Kedua kapal itu melarikan diri dan tiba di Tanjung Priok pada tanggal 28 Februari. Kemudian berlayar kembali melewati Selat Sunda menuju Cilacap. Dalam pelariannya bertemu dengan armada penyerbu Jepang yang sedang mendarat di Teluk Banten. Maka kembali terjadi pertempuran, kapal Perth dan Houston milik sekutu tenggelam. Kerugian di pihak Jepang, kapal penyapu ranjau dan kapal pengangkut Jepang tenggelam oleh tembakan rekannya sendiri dan 3 kapal pengangkut lainnya rusak. Dalam pertempuran lainnya pasukan Abdakom sekutu dapat dihancurkan sehingga pertempuran Laut Jawa ini mengakhiri operasi Angkatan Laut Sekutu di Hindia Belanda. Sehingga pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Letjen Hein Terpoorten selaku Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda dan Angkatan Perang Sekutu di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Penyerahan tersebut berlangsung di Kalijati, Subang, Jawa Barat dan dari Jepang diwakili Gubernur Jenderal Imamura, sedangkan dari pihak Belanda diwakili Gubernur Jenderal Tjarda dan Jenderal Terpoorten. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942 dimulailah zaman pendudukan Jepang di Indonesia.